Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di channelnya Podcast Benang Merah. Ya, kali ini kita ketemu lagi di Kuncoro ya. Kita akan bahas tentang YouTuber pemula lagi yang kedua. Jadi memang tidak mudah jadi YouTuber pemula itu, karena itu seakan-akan bertarung dengan dirinya sendiri. Bertarung dengan diri sendiri, gue nak wis gede bertarung dengan orang lain, dengan YouTuber lain, dengan algoritma, pakai pokoknya. Intinya jangan sampai bertarung lah, jangan sampai bersaing lah. Ini bersaing dengan dirinya sendiri istilahnya. Karena memang bikin konten itu tidak mudah. Tapi yang kemarin kita bahas di segmen pertama YouTuber pemula kan kemarin kan ada 3K ya. Itu apa bro? Konten. Terus investasi. Pertama dulu investasi yang kemarin. Investasi YouTube sebagai investasi. Isinya konten, kemudian konsep terakhir. Komitmen ya. Oh iya, komitmen. Oh, konten itu konsep. Terus konsep. Kayaknya itu ya. Karena memang apa ya? Ya memang harus terkonsep. Dan di podcast Benang Merah itu kita tidak hanya membahas satu channel. Saya berasumsi bahwa kayak sebuah toko itu Menyediakan channel itu banyak sekali pilihan istilahnya. Kayak toko kelontong itu banyak produk-produk yang bisa dipilih dan dinikmati untuk para calon pengunjung istilahnya. Dan konsep podcast Benang Merah idenya lahirnya kayak gitu. Memang awal sederhananya memang konsep utamanya, dagangan utamanya podcast. Tapi berkembangnya ide banyak, istilahnya saya mendapatkan insight. Ya kayak on the spot, kayak bahas tentang YouTuber pemula ini. Saya tadi bilang kalau memang tidak mudah, tapi ada channel-channel yang sangat mudah sekali. Bagaimana dia bisa cepat banget dapat subscriber dan jam tayang cepat istilahnya. Yang baru viral ini adalah semua YouTuber besar mengomentari beliau ini. Channelnya namanya Insan Tutor. Dia 38,4 ribu subscriber dalam waktu 2 bulan kayaknya. Ini satu tersing ya, video sederhana bahas tentang YouTuber pemula itu loh. Oh iya. Apa gue mas yang dibahas apa gue? Itu keunikannya maksudnya kenapa kok dia bisa sepesat itu? Dia apa ya? Dia memahami YouTube. Pertama dia memahami YouTube, dan beliau ini Insan Tutor ini menularkan ilmunya. Dia bahas tentang bagaimana 1000 subscriber pertama, kemudian 4000 jam tayang, cara mendapatkan seperti ini. Terus upload video, kemudian bikin channel satu akun email, channelnya sampai 100 channel YouTube. Jadi apa ya? Ya kayak trik-trik untuk mempercepat biar bisa dimonet. Isi dari videonya maksudnya apakah dia cuma dia itu kontennya dia yang menyampaikan atau dia ngambil video-video orang lain? Iya, kayak ADW seperti kita. Jadi kayak ngobrol dengan kamera.
menularkan ilmu. Oh. Keren ini Insan Tutor ini. Jadi cepat biar ya. Memang target konsepnya dia masuk ke konsep untuk YouTuber pemula. Oh. Jadi dia emang bahas seputar YouTuber pemula. Bagaimana cara caranya mempercepat ini. Oh ya ya ya. 1000 subscriber pertama dan 4.000 jam Oh, tayang iya, itu iya. supaya bisa dimonetisasi. Jadi dari konsep itu nanti akhirnya menemukan pasarnya gitu ya Mas? Iya, Jadi konsepnya membahas YouTuber pemula, akhirnya pasarnya adalah para YouTuber pemula Iya. yang mau membuat Belajar, YouTube. ya. Akhirnya nonton semua. Nonton semua. Oh iya ya. Oh iya ya. Dan tak delok tanpa editing ngono-ngono kuwi. Sederhana Tanpa banget. Thumbnailnya pun ya ala kadarnya. Mm-mm. Tapi beliau itu tidak semudah itu untuk menjadi sederhana. Kayak Steve Jobs itu sederhana itu susah sebenarnya. Rumit. Di belakangnya itu rumit. Kayak Insan Tutor saya percaya di belakangnya itu awal untuk menjadi memilih video sederhana dengan pola pikir yang sederhana itu di belakangnya rumit. Oh. Gagal, Oh, iya. pasti ada gagal monet, pasti ada akun YouTube yang dikorbankan kayak untuk belajar. Kalau saya melihat beliau itu 3-5 tahun kayaknya. Dan mungkin pakai riset ya Mas ya? Ya istilah insight, belajar, risetnya tetap lah pasti. Oh iya. Golek-golek dewe ilmunya. Hmm. Dan banyak yang nyontoh. Tutor gabut juga nyontoh cepet ya. Itu salah satu channel YouTube untuk YouTuber pemula. Ya nanti bisa dicek di Social Blade ya. Berapa pendapatannya Insan Tutor ini per Social Blade. Social Blade. Oh, iya. Web khusus untuk ngecek pendapatan channel-channel konten kreator itu. Oh ya. Itu Insan Tutor salah satu YouTuber atau channel yang pertumbuhannya pesat dan tidak menerima tab komunitas, dalam arti tidak menerima bayaran di tab komunitas, jadi harus komen, subscribe, like yang dia sebar di tab komunitas beliau. Ada beberapa channel yang menerima tab komunitas dengan cara berbayar. Ada contohnya Timon Adioso, itu dia ngajari tapi ada kompensasi untuk 500.000. Timon Adioso apa Adiasa. Dia 476.000 dia juga YouTuber pemula. Kalau saya pikir bukan pemula lagi karena udah ratusan ribu subscriber. Bahas apa Mas ini Mas? Sama kayak Insan Tutor. Oh bedanya? Bedanya dia tidak menampilkan kalau Timon ada bedanya, editingnya bagus ya. Editingnya bagus. Kalau tadi Insan Tutor itu memang benar-benar sederhana. Kalau Timon itu secara visual mungkin terkonsep. Iya. Ada lagi Jalan Sugi. Jalan Sugi itu 750.000 subscribernya. Jadi dia juga menerima itu tab komunitas. Jadi kalau mau nangkring di tab komunitas di Jalan Sugi sekitar 300.000, tapi kalau yang Timon tadi 500.000 plus privat les YouTube kayak gitu. Oh itu maksudnya biaya untuk ke sana, ke nempel ya, nempel kayak ngiklan gitu. Iya. Nek Jalan Sugi tadi bahas apa? Sama. YouTuber pemula juga. Ya kayak ini, 1.000 subscriber pertama, terus bagaimana cara ngupload video, terus bagaimana bikin akun yang harus ditumbalkan, kemudian channel satu email itu dibikin 100 channel YouTube nanti saling subscribe, ngupload video ini bisa kayak formasi sepak bola 1-3-1, 2-3-2 kayak gitu, saling berkunjung kayak gitu. Jadi ini satu channel kecilnya dia ditonton, 3 channel besar yang setema, terus kemudian lihat lagi satu channel kecil punya dia. Jadi tapi harus ditonton full. Misal videonya ini
10 menit, ini 10 menit kali 3, 30 menit, ini 10 menit. Berarti totalnya kan 50 menit. 50 menit. Itu harus nonton. Alhamdulillah. Oh. Ini channel di luar, misal podcast Benang Merah nih. Podcast Benang Merah nonton channel besar yang setema dengan podcast. Ya. Kayak punyanya Deddy Corbuzier atau siapa yang podcast. Itu 2 sampai 3 video lah ditonton full, setelah itu pindah lagi ke sini. Oh. Biar tujuannya ke istilahnya apa? Ke rekomendasi Oh, YouTube. ke rekomendasi. Direkomendasikan YouTube. Misal kalau baru buka homepage YouTube itu ini direkomendasikan gitu ya. Atau ini penonton Benang Merah menonton ini. Oh gitu. iya. Seperti itu. Kalau mau cepet Oh, ya caranya gitu. ya. Kalau mau lebih cepet ya 232. 232 itu Sama. Konsepnya sama, Konsepnya tapi ini yang sama, kecil tapi- lebih banyak. Ada yang sampai 353 kayak gitu. Jadi 5. Itu memang sehari dihabiskan untuk melihat supaya cepat terrekomendasi. Oh, berarti menonton video YouTube pun akhirnya berdampak pada YouTube-nya sendiri ya, Mas? Pada YouTube kita sendiri. Iya. Oh, gitu. Oh, iya. Saling merekomendasikan. Kayaknya seperti itu ya yang beliau bahas ini. Oh, iya. Yang cewek itu juga ada yang 1,09 juta subscriber. Kalau Nisa Aldina itu. Tapi tak lihat-lihat ternyata toh, Mas. Mereka itu para YouTuber yang bahas YouTuber pemula. Ternyata namanya nggak spesifik ke sana gitu loh. Kayak Insan Tutor. Ya Insan Tutor ada tutornya lah. Terus Jalan Sugi, coba Jalan Sugi tak pikir dia nge-review jalan apa piye no. Terus apa mau? Ya tidak nama mereka dengan tidak channel tidak mengarah pada itu, tapi mereka kuat gitu loh secara konten. Mereka bisa menarik penonton. Karena itu mainnya di konsep tadi. Satu tema gitu. Oh iya. Satu khusus untuk YouTube pemula. Dan saya yakin mereka kayak ada dan GC juga, dan di sini yang channelnya gede. Dan GC ini aku ngerti, Mas. 758.000 subscriber. Oh iya. Mereka semua itu saya yakin tidak hanya punya satu channel. Minimal 2 atau 3 channel istilahnya. Itu untuk ya itu tadi apa ya? Backup, backlink kayak gitu kan. Oh iya, kayak iya. ngeling-ngeling kayak gitu. Oh, jadi ada channel yang khusus untuk konten, Channel utama, channel sampingan, dan channel sampingan tadi. terus channel yang di bawahnya lagi, yang kayak ini tadi, satu akun dengan 100 channel YouTube. Jadi memang apa ya? Butuh ekstra energi kalau jadi YouTuber. Jadi emang dari awal niatnya itu memang fondasinya itu niat ya. Ya. Benar. Nah, enggak cuma bikin YouTube terus wah kok penontonku sepi terus mandek. Ternyata di belakang itu ada 131, 232, ada channel yang harus di backlink. Oh, gitu ya. Bikin email, saling subscribe, saling like, saling komen. Dan yang paling sederhana untuk dapat apa ya? Subscriber dan jam tayang itu yang saya praktekkan. Ini yang saya praktekkan sendiri ya. Itu cuma melihat channel yang gede tadi, yang YouTuber pemula ya. YouTuber pemula. Misal di Insan Tutor nih. Kan ada banyak komen tuh di bawahnya. Komen. Kita tinggal klik aja, klik kanan yang komen itu. Kemudian kita lihat video mereka. Nggak usah full, 5-8 menit. Klik kanan ini maksudnya gimana? Komennya. Oh, kan ada yang komen tuh. Setiap video ada yang komen. Iya. Linknya itu diklik kanan kan, ke tab. Oh iya. Buka link. Baru kuwi nonton iki 5-8 menit ini. Oh. Kemudian di like, komen, subscribe. Insya Allah link yang tadi
channel yang tadi kita lihat balik ke channel kita. Oh, Mereka juga akan melakukan hal yang sama. oh ya. Saling apa ya namanya? Itu paling mudah. Saling komen, saling subscribe, saling like gitu ya Mas. Itu berpengaruh nanti ke Balik ke channel kita Oh, nanti. gitu ya. Jadi memang saya targetnya untuk supaya podcast ini cepat berkembang. Sehari saya ngabisin untuk 10 channel. Jadi 10 channel itu saya lihat dulu, kemudian saya like, tak komen. Oh, caranya gitu. Jadi sekitar 80 menitan lah menghabiskan waktu Dan itu dilakukan setiap hari. tiap hari. Waduh. Kalau mereka Ya, enggak ya, balik ya, ke kita ya enggak masalah istilahnya. Nanti kan Hmm. algoritmanya kan algoritma videonya direkomendasikan. Oh itu. ya. Oh, tujuannya adalah untuk biar nanti video kita direkomendasikan. Oh ya. Enggak apa-apa, saling kunjung, saling silaturahim itu enggak apa. Oh, berarti nak kalau dipikir-pikir ternyata ya lumayan ribet ya Mas ya. Secara yang melakukan gitu loh. Dan ternyata sebagai orang awam, nah aku sih baru tahu ternyata ketika kita like videonya atau kita tonton videonya atau komen itu akhirnya nanti efeknya juga balik ke kita gitu. Tapi sama YouTuber pemula lo ya. Iya. Sama YouTuber kalau kamu nge-like channel gede, kamu mereka enggak mungkin. Enggak mungkin. Oh iya. Iya. Mereka sudah sibuk dengan bikin konten yang lebih. Oh iya. Oh gitu. Oke. Tapi sebelum nonton, sebelum nge-like, sebelum subscribe YouTube yang akan kita kunjungi, dicek dulu ini channelnya ini istilahnya channel asli. Maksudnya channel asli itu bukan channel robot itu loh. Kan ada tuh kayak tadi kan satu email bisa bikin 100 channel akun YouTube kayak gitu. Pilih bener-bener. Jadi istilahnya kayak meta nih, memilah. Oh ini channel yang asli. Kita istilahnya bolehlah ditonton. Caranya tahu channel itu bukan robot gimana? Kira-kira wae. Kira-kira. Ya kalau aku melihat itu channelnya itu update terus. Bukan robot. Kalau robot itu biasanya kan tidak terjadwal biasanya. Jadi dia asal upload, asal istilahnya asal gitu kalau ya. Dan kontennya mungkin asal juga. Iya. Kayak ternak apa channel. Ada kan jasa ternak channel itu. Tujuannya berbayar, subscribernya berbayar. Oh, iya. Malah itu dihindari ya? Jangan. Oh, natural aja. Iya benar. Ya gitu. Nah, untuk YouTuber pemula istilahnya. Berarti kan kita bahas sebenarnya sebuah kesimpulan ini. Yang kita bahas itu untuk jadi YouTuber pemula itu istilahnya paling itu. Oh ya. Kuncinya paling itu. Saling berkunjung lewat channel sesama YouTuber pemula, kemudian like, comment, subscribe, ditonton dulu. Oh, berarti konsepnya memang simbiosis mutualisme gitu ya? Benar. Oh iya. Yo. Jadi nak dipikir-pikir yo gampang lah. Jadi YouTuber pemula itu gampang. Jadi YouTuber itu gampang. Cuma tinggal mau atau enggak gitu. Dan sebisa mungkin sering-sering di-share. Oh ya. Punya akun Facebook, akun IG, akun Twitter, di-share di Facebook, di-share di grup WA. Iya. Tetap ngaruh. Iya benar. Nambah jam tayang, kemudian syukur-syukur nambah subscriber dari 1000 masuk nggak ada satu kan nggak mungkin kan? Pastilah ada. Ya nak 1000 minimal mereka ngeklik dia melihat 30 detik 1 menit udah nambah jam tayang. Oh iya. Kalau yang nonton istilahnya 50 orang kan ngeklik tak kan istilahnya 50 kali 30 detik misalkan sudah setengah jam. Bisa kelihatan itu memang sekitar setahunan. Bisa kelihatan maksudnya YouTube-nya itu berkembang atau tidak gitu.
secara organik loh ya, secara normal, secara organik. Apalagi kalau di-boost dengan teman-teman sesama YouTuber pemula itu lebih cepat lagi, nggak sampai setahun. Insan Tutor itu 3 bulan paling, hampir sama. Insan Tutor dengan podcast Benang Merah itu uploadnya hampir sama. Berarti cepet ya Insan Tutor ya, cepet banget. Viral ya. Tak sebutin lagi ya, nanti kamu buka di sosial feed ya, nanti kamu Siap. edit ya. Siap. Zona Tutorial, Pujianto, namanya Pujianto. Hidayah Record, Bahar Bos, Kawirunisa Aldina, Denjisi, Jalan Sugi, Timon, sama Insan Tutor. Nanti kamu tampilin sosial feed pendapatan mereka itu. Oh iya. Tiap Enggak, bulannya. aku mau guyui bukan karena guyu namanya, cuma ternyata mereka kan pakai nama itu gitu loh, enggak yang nama tutorial gitu. YouTuber pemula. Oh, judul channelnya. Judul channelnya itu enggak yang YouTuber apa ini, YouTuber expert misalnya. Terus nanti orang-orang pada ke sana enggak, malah pakai nama Pujianto tadi siapa. Gitu karena nama itu sebenarnya penting enggak penting sih. Nama sebagai identitas penting. Tapi untuk di dunia SEO dan dunia per-YouTuber itu yang penting itu judul. Karena yang dicari judulnya biasanya. Oh iya benar. Cara mancing, cara apa? Bongkar mesin kayak gitu kan yang diklik. Oh iya benar. Kan SEO-nya kan gitu. Baru nanti kalau dia viral di istilahnya di top 5 atau top 10 di scroll itu dia nampang. Dan ini juga membuktikan kalau namanya sengawur apapun misalnya nama channelnya enggak masalah. Tapi kalau misal dia niat ya, pasti jadi. Benar. Ya, benar. Dan malah jadi ciri khas sih nanti kayak Denjisi pasti YouTuber pemula bahasnya. Insan Tutor YouTuber pemula. Kayak Pujianto itu kan aku belum tahu. Ternyata nanti mungkin kalau misal besar Pujianto bahas tentang YouTuber pemula. Malah jadi apa namanya? Ciri khas gitu. Pujianto bahas ini. Insan Tutor bahas ini gitu. Tapi pada intinya yuk apapun ini ya, apapun kontennya, selama itu pertama bermanfaat yang kita bahas di segmen pertama dan berkualitas, dalam arti kualitas itu bukan kualitas gambarnya, tapi kualitas isinya, kontennya bermanfaat dan original. Udah original itu ya ala apa ya, tidak re-upload, tidak ngambil video, tidak kena hak cipta musik kayak gitu. Yang penting dasarnya itu yang kemarin. Terus yang bisa dicontoh adalah yang kita bahas ini. Betul. Iya. Ya. Tapi mereka punya tim nggak ya Mas? Kalau awal-awal kayaknya enggak, single factor dulu. Tapi kalau sudah gede ya tetap ada timnya, minimal 1 editor. Tapi keren loh, maksudnya mereka ini ya pakai, kalau misal pakai tadi strategi 131 atau 232 atau 353 itu berarti kan dia tiap hari nonton, nyelak ke waktu. Manajemen waktu ini misal habis duhur dia nonton terus habis sisa nonton lagi. Kemudian dia ngeklik apa yang ngomen, kemudian dikunjungi lagi supaya dikunjungi balik. Berarti memang komitmen itu penting. Iya, akhirnya tiga konsep kemarin yang kita sampaikan itu akhirnya penting. Kayak konsep, mereka udah punya konsep bahwa ini bahas YouTuber pemula. Terus apa namanya, komitmen, mereka punya komitmen untuk melakukan tadi loh, 131, nonton YouTube orang lain, terus ngomen punya orang lain, akhirnya berkembang dan konten. Ya itu sih cukup mengejutkannya adalah si Insan Tutor itu kita mulainya bareng, tapi dia bisa pesat gitu, walaupun apa namanya, target marketnya jelas. Karena target marketnya jelas. Dan dia punya background pengalaman di YouTube 3-5 tahun. Tapi dia pas bikin YouTube tentang bahas HP gitu, servis HP. Jadi dia sebelumnya memang basicnya servis HP.
Oh. Oh ya, kayak ada istilah apa namanya? Ya saya Iya, banyak belajar dari mereka, dari Densisi, dari manfaatnya mereka banyak. Hmm. Patut dicontoh dan patut apa ya? Ya salut lah dengan Iya benar. komitmen mereka. Atau dicontoh dan ada istilah amati, tiru dan modifikasi kan. Iya. Maksudnya kayak konten bisa di-copy, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Betul. Makanya Iya, di iya, podcast iya. ini khusus yang Kuncoro ini, segmen Kuncoro, khusus YouTuber pemula ini, ya saya akan kayak gini pas posisi, oh ada yang baru nih dari mereka, Oh kita ya. bahas. Hmm, hmm, hmm. Oh, ya. Ya, lika-likunya jadi ngerintis channel YouTube memang harus banyak belajar dan memperdalam ilmu dari banyak pihak. Nah, anu Mas, apa jadi? Kan kalau di media sosial itu kan istilahnya nunggang. Kayak ada yang viral nih, terus kita nunggang konten itu. Misalnya kemarin kita bahas yang kemarin ada isu KDRT, terus ada YouTuber besar bikin apa namanya? Konten tentang itu misalnya. Ngeprang polisi. Itu maksudnya. Itu istilahnya Apakah itu juga akan apa namanya berpengaruh ketika ada sesuatu yang viral terus kita bikin konten yang istilahnya menunggangi gitu. Akhirnya mengikuti. tetap pengaruh. Mereka kan ngejar kata kunci kan. Tapi ya etikanya lah. Iya, maksudnya adabnya kalau yang viral ke arah sana ya jangan gitu ya. Maksudnya yang viral kayak kemarin ada juga si ini siapa namanya gamer si Windah Basudara, dia itu live streaming buat si Rahmat namanya. Dia itu viral karena pakai baju Oki terus ditanya, gitu loh. Nah, maksudnya kalau itu banyak yang dukung. Kalau dia memviralkan si Oki itu, si Ahmad, sorry, si Ahmad itu, si Rahmat itu banyak yang dukung. Maksudnya ketika mau menunggangi mungkin harus ada manfaat. Nunggangi yang manfaat aja, jangan nunggangi yang tidak. Menunggangi untuk cari manfaat, jangan seperti itu. Menunggangi mendapatkan manfaat untuk yang ditunggangi. Nah, ya gitu. Maksudnya banyak kok cara untuk menjadi viral, nggak harus negatif. Gitu. Iya masuk. Kemarin kan aku ya pengen bikin kontennya si itu Rizky KDRT, Rizky Bilar gitu. Tapi tak pikir-pikir itu aib posisinya, janganlah. Kecuali kalau yang Kanjuruhan, kita Kanjuruhan kita bikin konten kan, itu. kita bener-bener istilahnya bikin konten untuk menyampaikan belasungkawa. Satu itu, yang keduanya keprihatinan tentang Oke, teman-teman, udah berapa menit nih? 28 menit. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jadi bagi yang belum tahu bagaimana cara subscriber 4.000 jam tayang, itu nanti tadi udah tak bahas, bisa dilihat atau bisa mampir ke channel-channel yang lain. Intinya tetap berproses, bergerak sedikit demi sedikit, lambat tidak apa-apa, yang penting tetap bergerak, tetap semangat untuk jadi bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.